Scan dimulai memperlihatkan mimpi Sagiri yang sedang memanggil ayahnya pada saat dirinya masih anak-anak. Dan Sagiri pun terbangun. Dimana kita tahu jika di episode sebelumnya Sagiri jatuh pingsan ketika yang lain sedang membicarakan kemungkinan mereka untuk bergabung agar selamat dari Pulau Shinsenkyo ini. Sagiri bangun dan bertemu yang lain, di mana Gabimaru sedang menyiapkan makanan dan Tuan Senta sedang memperbaiki baju yang rusak. Sedangkan si wanita ninja yang sedang tidur di atas hammock sambil mengawasi. Sepertinya mereka semua sudah seperti teman yang saling menjaga, bukan lagi Algojo yang mengawasi terpidana mati. Karena Sagiri sudah siuman, Senta mengajak mereka semua untuk membicarakan situasi mereka pada saat ini sambil makan makanan buatan Gabimaru. Namun, sang wanita ninja protes karena makanan Gabimaru bukanlah makanan yang lezat, melainkan makanan yang dicampur-campur dari bahan yang ada di sekitar mereka. Mereka pun rapat di dalam gua. Gabimaru berkata jika dilihat keadaan sekitar pada saat ia mendapatkan bahan makanan, ia merasa tidak melihat sesuatu yang menjanjikan di sekitar sini untuk mendapatkan ramuan keabadian. Ia pun tidak bisa berkata banyak, terlebih ia tidak tahu bentuk dan keadaan sesungguhnya pulau ini. Wanita ninja pun berkata, kalaupun ketemu ramuan keabadian, apakah kamu bisa membedakannya? Karena data yang diberikan ke Shogunan sangatlah tidak cukup. Tuan Seta pun menambahkan, jika kita terlalu fokus pada gambar, bagaimana jika bentuk aslinya bukanlah buah jeruk? Dan juga tempat ini bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh manusia normal. Dan juga monsternya terlalu misterius dan aneh. Terlebih mereka tidak punya organ reproduksi. Benda yang dikenakan monster pun tampak sembarangan. Terlihat religius tapi detailnya kasar. Dengan kata lain mereka seperti dewa yang cacat, ucap Senta hasil dari penilaiannya sendiri. Gabimaru berkata, makhluk yang bisa bertahan tanpa organ adalah bukti keabadian. Berarti memang benar ada ramuan keabadian di pulau ini. Dan jika bisa menemukannya, ia bisa diampuni. Tuan Genji meminta Sagiri kembali ke utara dan kembali ke rumah. Ia akan menggantikan Sagiri mengawasi Gabimaru karena kriminal yang ia awasi sudah mati. Ia pun menambahkan, jika Sagiri adalah putri dari klan Yamada dan sebagai wanita, ia wajib menikah dengan kepala klan berikutnya. Jika terus di pulau ini, ia bisa mati. Namun, Sagiri menolak. Ia berkata seorang prajurit wajib menyelesaikan tugasnya. Namun ketika mereka berdebat, Tuan Senta pun datang. Dari semua samurai yang datang, apakah mereka bisa kembali? Ia tahu jika pergi dari pulau ini adalah hal yang sulit. Scan berpindah di mana seorang Algojo bernama Yamada Asaemon Tenza sedang mengendalikan kapal kecilnya. Ia mencoba kabur dari Pulau Shinsenkyo bersama kriminalnya. Namun, di tengah perjalanan, mereka melihat kapal besar yang sudah hancur dan hampir tenggelam. Ternyata kapal itu adalah kapal yang mencoba kabur dari pulau, namun gagal karena monster menghancurkan kapal dan membunuh semua kru yang ada di dalam kapal. Kriminal ini bernama Nurugai. Ia merasa jika semua ini adalah hukuman dari langit karena telah membuat kakek dan sukunya habis terbantai. Namun, Tenza terus melindunginya karena mereka adalah teman. Mereka pun akhirnya bisa kabur dari monster cumi tersebut dan kembali ke Pulau Shinsenkyo. Setelah mereka membersihkan diri, mereka pun memikirkan kembali bagaimana caranya kabur dari pulau ini. Scan kembali di perdebatan antara Sagiri, Genji, dan Senta. Tuan Genji pun mengalah dan pergi dengan mempersilahkan Sagiri berpegang teguh pada pendiriannya. Mereka pun bermalam di dalam hutan dan saling bergantian menjaga. Sagiri menemui Gabimaru dan mulai berbincang layaknya teman, dan malam pun usai. Pagi pun tiba dan mereka semua bersiap kembali melakukan perjalanan ke dalam pulau untuk mencari ramuan keabadian. Walau ada sedikit perdebatan antara Genji dan Sagiri, masalah wanita harusnya di rumah dan melahirkan, namun Sagiri tetap pada pendiriannya. Pada saat mereka berdebat, mereka tanpa sadari, datanglah kriminal yang berbadan tinggi besar mengayunkan tangannya ke badan Genji dan terkoyaklah perut Genji dengan sekali pukulan. Lalu, episode 5 pun selesai. Ya, terima kasih bagi yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan ocehan saya. Jika suka channel seperti ini, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih dan sampai bertemu di Jigoraku episode 6.